Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gada Kidik. Jadi dari kemarin banyak banget nih di kolom komentar yang nanyain, bang, tolong reviewin tendaki dong. Kebetulan gue sekarang dapatnya barang tendaki Borneo. Sebenarnya sih tenda ini juga udah banyak ya di review sama reviewer tenda gitu. Karena ini tenda bisa dibilang tenda sejuta umat. Karena penjualannya aja gue lihat di online shop gitu udah laku banyak banget. Kayaknya paling laris lah di kalangan-kalangan tenda gitu. Oke, langsung aja kita masuk pembahasannya. Jadi yang pertama mau gue bahas di sini itu dari segi ukuran packaging ya. Jadi tendaki Borneo 4 ini ukuran packagingnya itu panjangnya 60 cm, lebarnya 18 cm dan tingginya itu 16 cm. Itu untuk ukuran yang 4+1. Mungkin kalau yang ukurannya di bawah itu mungkin packagingnya juga lebih ringkas gitu kan. Nah, terus untuk bobot berat packagingnya itu dia di angka 4,1 kg. Nah, ini lumayan berat juga sih menurut gua. Tapi ya mungkin kalau yang kapasitasnya di bawah ini juga mungkin beratnya agak lebih ringkas gitu ya, agak lebih ringan ketimbang yang kapasitas 4 ini. Untuk isi paket pembeliannya untuk tendaki Borneo 4 ini itu di dalamnya kita dapat pouch ya, pouch atau tas dari si packaging tendanya. Terus kita dapat inner, terus kita dapat outer, terus kita dapat frame ya. Framenya dia berupa fiber ya. Dia ada 3 rangkap frame, yang dimana 2 rangkap buat bentangan ke si innernya, yang 1 rangkap buat si vestibulnya nih atau teras yang di depan tenda. Itu 3 rangkap frame sama pasak. Pasaknya itu dia yang masih stainless gitu, besi stainless. Itu kita dapat 18 piece. Itu pas banget sama kebutuhan si tenda ini. Kalau kita pakai pasak semuanya gitu. Kita juga di sini dapat tali atau guideline ya, tali perusik gitu. Itu untuk pengencangan si tendanya itu ada 5. Posisinya untuk di depan, di sebelah kiri kanan, dan di belakang. Jadi untuk isi paket pembeliannya sih itu aja ya. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan mengenai outer. Jadi untuk outernya itu dia menggunakan 190T polyester. Dia PU-nya itu udah 3000 mm ya, yang dimana itu udah aman banget buat dipakai di gunung-gunung yang tropis kayak di Indonesia gitu kan. Karena biasanya kita kalau pakai jas hujan juga atau pakai payung itu paling PU-nya 300-500 gitu kan. Tapi kalau ini PU-nya udah 3000, udah dijamin aman ketika lu pakai tenda ini saat kondisi hujan. Selain bahannya udah memakai PU 3000, dia di bolongan jahitannya juga dia udah di sim seal gitu. Jadi nggak ada cerita rembes air dari bekas jahitannya gitu. Nah, itu untuk dari segi bahan ya. Terus dari segi fitur, yang pertama fiturnya itu di tendaki Borneo 4 ini di bagian outer itu yang pertama dia cuman mempunyai 1 akses pintu, itu ada di depan aja ya pintunya, yang dimana rata-rata tenda sekarang itu kan biasanya punya 2 akses pintu ya, ada di depan belakang atau samping kiri kanan gitu. Dan untuk bagian pintu depannya ini ketika kita buka, sebenarnya bagian bahan yang untuk pintunya itu bisa kita pasang jadi atap gitu, jadi kanopi tambahan. Paling lu tambahin di sini ntar lu pakai trekking pole gitu buat penyangganya, karena di paket pembeliannya di sini kita nggak dapet tiang-tiangnya gitu kan. Jadi itu bisa jadi tambahan buat kanopi ketika lu sedang masak-masak di area camp atau apalah yang lainnya gitu. Nah, itu untuk fitur yang pertama. Terus untuk fitur yang kedua, di bagian outer itu dia mempunyai 5 sisi yang dilengkapi dengan tali atau guideline. Itu yang dimana fungsinya buat mengencangkan atau mengokohkan si tenda ini biar nggak mudah roboh ketika diterjang angin gitu. Karena framenya ini menggunakan fiber, itu kan rentan patah atau rentan roboh ketika ada angin kencang gitu. Jadi kelima guideline ini berfungsi banget, harus lo pergunakan gitu ketika lo mendirikan tenda ini di atas gunung. Ya kalau bisa juga lo nyari tempatnya juga jangan yang terlalu terbuka gitu kan. Kalau bisa yang agak ketutup gitu, yang tempatnya agak introvert. Terus untuk fitur yang ketiga, di bagian outer itu di sini dia cuman mempunyai 1 ventilator ya, atau ventilasi udara. Itu ventilasinya ada di bagian belakang. Jadi itu fungsinya buat sirkulasi udara ketika lu ada di dalam tenda gitu. Jadi udara bisa keluar masuk gitu kan, nggak ngap dan nggak
kondensasi parah juga gitu. Terus fitur yang keempat untuk pemasangan outernya juga, dia di sini biasanya kan kalau untuk di bagian antara outer ke inner itu yang di bagian bawahnya itu biasanya dia kalau tenda-tenda sekarang tuh umumnya menggunakan buckle gitu. Tapi kalau ini dia semuanya menggunakan tali ya, tali yang elastis gitu. Jadi itu menurut gua salah satu fitur dari tenda Borneo 4 ini, karena itu berfungsi buat bikin space antara inner dan outer gitu. Terus di bagian sebelah sisi kiri kanannya di bagian outer dia ada logo Tendaki. Sama di bagian depan tuh ada tanda-tanda peringatan perawatan tenda ini. Terus untuk fitur selanjutnya itu di bagian pintu ini resleting ya. Resletingnya ada 2. Dia resletingnya lumayan oke sih, tapi bukan disitunya bukan merek YKK, walaupun bukan merek YKK, tapi tadi gua buka itu resletingnya tuh lancar-lancar gitu, lancar jaya, nggak mudah tersendat. Terus di bagian pembukaan resleting ini juga dia ada velcro, ada kayak perekat biar ketika hujan si air itu enggak langsung masuk ke lubang-lubang resleting gitu. Jadi itu buat menutupi lubang resletingnya. Mungkin segitu aja ya untuk di bagian outer. Sekarang kita lanjut ke bagian innernya nih. Nah, untuk bahan dari innernya itu Tendaki Borneo 4 ini dia menggunakan 90% ya. Bagian atasnya itu dia menggunakan polyester, 10%-nya dia baru menggunakan mesh. Menurut gue sih tenda-tenda yang kayak begini yang di bagian innernya itu lebih banyak polyesternya ketimbang meshnya, biasanya keuntungannya itu dia lebih hangat. Karena gue pernah juga tuh punya tenda yang Eiger yang bahan innernya itu hampir 100% polyester, itu anget banget ketika kita di dalam tenda gitu. Tapi minusnya itu ketika kita lagi tidur di dalam itu makin lama itu makin pengap, karena ya itu sirkulasi udara agak sedikit kurang gitu yang masuk ke dalam. Nah itu untuk bagian atas 90% polyester, 10%-nya dia dengan mesh. Itu meshnya ada di bagian pintu, lapisan pintu, sama ada di bagian atas dekat tempat lampu tenda itu untuk sirkulasi udara yang ke belakang. Nah itu untuk bahan atasnya ya. Untuk bahan floornya itu dia menggunakan material 100% PE atau bisa dibilang ini bahan terpal gitu. Ini juga salah satu yang menyumbang ke bobot berat si tenda ini gitu. Mungkin kalau tenda-tenda yang bahan bawahnya menggunakan polyester itu biasanya dia agak sedikit ringan. Jadi penyumbang beratnya Tendaki Borneo 4 ini dia tadi ada di frame, ada di pasak, sama ada di floor. Ketiga itu tuh yang menyumbang bobot berat lumayan banyak. Karena biasanya tenda-tenda yang frame-nya alloy, pasaknya alloy, terus floornya polyester, biasanya itu dia paling bobot beratnya itu di angka 3 kilo gitu. Jadi bisa sekilo lebih nih, lebih beratnya. Cuman keuntungannya floornya menggunakan material PE kayak begini tuh dia lebih kuat aja sih. Jadi tanpa lu menggunakan footprint ya dia, gua jamin sih lebih kuat. Kalau misalkan area tempat camp lu itu nggak rata dengan akar-akar atau dengan bebatuan, dia lebih kuat. Itu untuk bahan-bahan di bagian innernya ya. Terus untuk fitur-fitur di bagian inner, yang pertama itu di bagian pintu. Jadi untuk pintu akses masuknya kan karena di outernya satu akses, otomatis di innernya juga satu akses dong. Nggak mungkin nggak balance kalau ada akses di belakang ya nggak ada pintunya di bagian outernya kan. Untuk di bagian pintu tuh dia menggunakan 2 layer yang gue bilang tadi. Layer yang pertama dia menggunakan polyester, terus layer yang kedua itu dia menggunakan mesh. Jadi ketika lu kondisinya di dalam udah ngap nih, sirkulasi udaranya udah nggak stabil gitu kan, lu bisa buka tuh bagian lapisan pintu yang menggunakan polyester. Jadi dia tetap ada penutup tapi menggunakan mesh. Jadi udah mah sirkulasi udara lancar jadinya, terus serangga juga nggak bisa masuk karena ketutup sama mesh itu. Terus ada resletingnya juga sama di situ. Gua nggak tahu mereknya, cuman ada tulisan Tendaki doang. Bukan merek YKK atau yang lain gitu, tapi lumayan oke juga sih resletingnya, nggak macet-macet. Terus untuk fitur yang kedua untuk di bagian pemasangan, untuk pemasangan inner itu dia sangat mudah ya. Dia di bagian sisi-sisi antara inner ke frame itu dia ada kayak cantelan gitu, cantelan ya namanya. Oh cantelan. Iya ada pengunci yang jenisnya kayak cantelan gitulah, gue nggak tahu bahasanya apa. Di situ jadi memudahkan kita ketika kita mendirikan tenda ini.
Itu tinggal masukin doang tuh, cetek ke bagian si frame-nya. Terus untuk fitur yang ketiga di bagian inner itu dia ada di pocket. Jadi dia pocketnya ada 4 ya. Keempatnya itu ada 2 di sisi kiri dan ada 2 di sisi kanan. Terus untuk fitur yang keempat dia juga dilengkapi dengan gantungan lampu tenda nih. Itu udah pasti harus ada, karena kalau nggak ada ya kita bingung mau naruh lampu tendanya di mana ya kan. Itu fitur yang keempat. Terus fitur yang kelima, dia di bagian atap itu menggunakan bahan mesh. Jadi untuk sirkulasi udara antara ventilasi yang di belakang sama atas itu sesuai gitu. Jadi keluar masuknya udara tuh nanti lewat situ tuh ketika tenda ini lu tutup semua. Dan bisa juga lu menggunakan sirkulasi udara yang di bagian pintu tadi tuh. Terus untuk ukuran si innernya ya. Jadi innernya ini dia ukurannya itu panjangnya itu 210 meter. Terus lebarnya ini 240 meter. Untuk panjangnya kan 210 meter, yang dimana ukuran manusia Indonesia atau orang-orang Indonesia kan rata-rata ya 160 sampai 180 ya, itu udah dijamin masuk. Dan itu ada space juga di bawah kaki lu gitu kan. Itu lu bisa gunain buat naruh barang-barang kayak tas lah atau barang-barang yang lain lah gitu di space itu gitu. Itu udah dijamin ada space, karena gua aja tingginya 170. Ketika gua tidur di dalam tenda Borneo 4 ini, gua masih ada space di bawah kaki gua. Itu untuk ukuran panjangnya. Dan untuk ukuran lebarnya itu 240 meter. Itu karena biar muat 4 orang. Jadi tenda Borneo 4 ini sebenarnya kapasitas orangnya itu 4+1. Jadi bisa muat 4 orang, bisa muat 5 orang. Mungkin 4+1 itu ketika kita isi 5 orang ya barang-barang paling resikonya lu taruh di bagian depan nih, di bagian si vestibulnya. Tapi kalau tenda ini lu cuman isi 4 orang ya paling barang-barang bisa tuh lu taruh di dalam. Nah itu untuk lebarnya itu kan 240. Gua rasa juga itu cukup buat 4 orang. Nah itu kan untuk ukuran innernya ya. Jadi ketika tenda ini udah kita bentangin sempurna, udah kita dirikan sempurna, selain ukuran innernya yang panjangnya tadi 210 cm, di sini ada tambahan nih buat di bagian depan. Itu ada tambahan 100 cm. Ya kalau gue lihat sih kayaknya nggak nyampe, tapi kalau di spesifikasinya si tenda Borneo 4 ini mengklaim panjangnya 100 cm. Itu lumayan ya buat tempat-tempat barang. Itu ada lebihan. Jadi ketika tenda Borneo 4 ini kita dirikan, panjangnya itu 210 cm ditambah 100 cm ditambah space antara outer dengan inner. Ya kurang lebih 320 cm lah total panjang dari si tenda Borneo 4 ini. Kalau lebarnya ya tadi 240 ditambah paling 4 cm ya 244 cm ketika dia sudah berdiri sempurna. Nah, di sini menurut gua juga space antara si outer sama si innernya itu dia udah ideal banget ya. Dia agak jauh gitu. Jadi ketika si tenda Borneo 4 ini mengalami kondensasi gitu kan, dia si outernya itu nggak nempel ke si innernya, jadi nggak dingin nih, airnya langsung turun ke bawah gitu. Biasanya kan ada tuh tenda-tenda yang antara inner sama outernya dia rapat banget, bahkan sampai nempel gitu. Nah itu gue jamin sih kalau ini ada space yang ideal banget sih, karena dia pemasangan pasaknya aja menggunakan karet gitu, jadi bisa lu tarik semaksimal mungkin gitu. Oke, mungkin segitu aja ya spesifikasi dan fitur dari tenda Borneo 4 ini. Menurut gua ini ya oke lah, ini buat dipakai ke gunung-gunung Indonesia ya lumayan aman lah gitu. Terus untuk harganya, gua lihat harganya itu range harganya antara 5,5 sampai 800 gitu. Itu harga tergantung warna dan tergantung ukuran gitu kan. Jadi menurut gua dengan harga segitu ya, dengan spesifikasi yang kayak begini ya, ini oke lah buat di kelasnya gitu. Ya ini bisa jadi comparean lu antara tenda-tenda lain yang sekelas tenda ini, misalkan kayak LWY Kompas lah atau yang lain-lain lah gitu. Ini menurut gua bisa jadi perhitungan lo buat memilih tenda. Nah, kayaknya nggak adil kalau di sini gua nggak nyebutin kelebihan dan kekurangan si tenda Borneo 4 ini. Mungkin gua mulai dari kelebihannya ya. Yang pertama menurut gua kelebihannya itu menurut gua di range harga ya. Jadi menurut gua pesaing-pesaingnya tenda ini kan Borneo ini
pesaing-pesaingnya itu kan LWY atau yang lainnya itu biasanya harganya di atas Tendaki ini gitu. Ya maklum ketika Tendaki ini menjadi tenda sejuta umat atau yang paling laris di kalangan tenda-tenda pendakian gitu atau tenda-tenda camping, ya karena dari harga dia berani bersaing gitu kan. Mungkin kalau gua jadi pemilik brand Tendaki, mungkin ini gua pasarin di harga 800-900 kali ya. Kayaknya dengan spesifikasi kayak begini kayaknya harganya lebih cocok segitu gitu. Terus untuk kelebihan yang kedua itu dia dari segi ini, menurut gua tenda-tenda zaman sekarang itu kan jarang ya yang punya vestibul kayak begini atau teras yang kayak begini. Jadi ini menurut gue salah satu kelebihan dari Tendaki Borneo 4. Jadi teras ini bisa lu pergunain buat naruh barang-barang lo gitu, atau bisa buat lu masak-masak, atau bisa buat naruh sepatu lo yang biasanya kotor ketika lu melakukan trekking gitu kan, atau barang-barang yang lain lah yang sekiranya ini nggak cocok buat dimasukin ke dalam tenda. Ini berfungsi banget. Terus untuk kelebihan selanjutnya, menurut gue di Tendaki Borneo 4 ini itu dia ada di bagian inner ya. Kan karena innernya itu hampir 90% menggunakan polyester, jadi ketika lu bermalam di tenda ini itu gue jamin hangat banget gitu. Hangat banget. Walaupun di kelebihannya itu pasti ada kekurangannya juga nih. Jadi kalau misalkan lu lagi ngegunain Tendaki Borneo 4 ini lu kedinginan, ya tinggal lu tutup aja tuh 2 layer pintunya. Mungkin itu aja ya kelebihannya ya. Nah sekarang gua sebutin juga kekurangannya biar adil gitu kan. Jadi untuk kekurangan yang pertama itu Tendaki Borneo 4 ini dia framenya itu masih menggunakan yang fiber, dimana frame fiber itu riskan banget patah atau retak atau pecah gitu, atau ya apalagi ketika kita ngedirin tenda dan cuacanya lagi berangin gitu kan, itu riskan banget. Tapi itu masih bisa diatasin dengan kita menggunakan si tali-talinya itu cara sempurna gitu ya. Jadi biar itu ada bantuan dari si tali-talinya biar lebih kokoh gitu kan. Itu kekurangan yang pertama di bagian frame. Selain dia riskan patah dan riskan pecah gitu, dia juga menyumbang bobot berat dari berat keseluruhan si tenda ini ketika kita packing gitu. Terus untuk kekurangan yang kedua itu dia ada di bagian pasak, yang dimana pasaknya itu dia juga masih menggunakan besi stainless gitu. Walaupun dia nggak rawan karat, tapi dia rawan bengkok karena dia diameternya juga masih kecil banget. Paling itu sekitar 2 mili atau 3 mili ya. Jadi ini kan tadi aja tuh gue pasang pasaknya itu dengan kondisi tanah yang nggak begitu keras, itu agak sedikit sulit gitu, bahkan hampir-hampir bengkok. Jadi pasak ini kekuatannya juga bisa dibilang ya kurang kuat gitu ketimbang pasak-pasak alloy yang diameternya itu lebih gede. Biasanya kan 5 mili lah pasak, 5 mili, 4 mili lah gitu. Terus untuk kekurangan yang ketiga, dia di bagian sirkulasi udara ya, yang menurut gua dengan tenda kapasitas 4 ini, kalau tenda diciptainnya untuk kapasitas 4 orang, berarti kan si pemiliknya atau si pemakainya juga pasti dengan perhitungan 4 orang ngisi si tenda ini gitu. Nah ketika ada 4 orang isinya full, ventilasi udaranya cuman ada 1 di bagian outernya gitu, itu menurut gue sih jadi salah satu kekurangan ya. Menurut gue sih ngap gitu, tidur berempat, ventilasi udara cuma 1, ya kita di dalam ya berebutan ambil oksigen gitu kan. Terus untuk kekurangan yang keempat menurut gue ada di bagian floor. Floornya kan dia masih menggunakan PE ya, yang dimana tenda-tenda sekarang umumnya dia menggunakan polyester, itu lebih ringan. Mungkin dengan budget produksi dengan harga segitu ya dia lebih cocok menggunakan ini. Mungkin kalau menggunakan polyester ya harganya lebih naik lagi gitu. Itu menyumbang bobot berat si tenda ini. Nah untuk kekurangan yang terakhir nih menurut gua ada di packaging, bobot berat packaging. Jadi untuk bobot beratnya itu kan dia di angka 4,1 kg, yang dimana menurut gua itu lumayan ya, lumayan berat. Ketika 4,1 kg kita taruh di dalam carrier kita gitu, kita bawa-bawa ke atas gunung gitu kan, yang dimana mungkin tenda-tenda lain itu sekarang banyak yang ultralight ya kan, lagi musim ultralight. Terus ya tenda-tenda juga banyak juga yang paling bobot beratnya dia di angka 3 kilo doang gitu. Tapi menurut gue dengan kekurangan yang tadi gue sebutin itu masih bisa dimaklumin sih dengan harga yang cuman
range harga antara 500 sampai 800 gitu kan, menurut gue masih bisa dimaklumin. Jadi ya, buat lo yang lagi nyari tenda ya ini bisa jadi rekomendasi buat lo yang punya budget antara tadi tuh 500 sampai 800. Menurut gue ya lu sikat aja nih Tendaki Borneo 4, ini cocok banget. Oke, mungkin segitu aja ya yang bisa gua review dari Tendaki Borneo 4 ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi teman-teman yang lagi nyari-nyari tenda gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang dari yang gua review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gadakidik dan salam lestari.